Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa setia RH TV, masih bersama saya Atika Nirmalasari. Senang sekali hari ini bisa hadir di Coffee Break RH TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas talk show yang sangat menarik dengan tema mengenal lebih dalam sosok Dr. Herly Sunawan SH. Selamat pagi Bapak Pagi. Dokter, Ibu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Atika. Baik ya. Oke Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Boleh dong Pak diceritain kenapa Bapak mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Oku Timur? Padahal kan Bapak sudah berada di zona yang nyaman dan aman, menjadi seorang anggota DPRD tingkat kabupaten dengan suara individu terbanyak ya Pak, se-Sumatera Selatan, dari Partai Nasdem. Iya, untuk DPR Kabupaten ya. Iya. Ya, jadi gini Mbak Atika. Yang pertama, hidup itu pilihan. Iya. Yang kedua, memang selama ini, selama saya terjun di masyarakat, saya melakukan riset secara pribadi. Iya. Tentang permasalahan yang ada di Oku Timur khususnya. Dan saya kemarin mencalonkan diri sebagai DPR. Ya. Saya ingin meriset dan membuktikan bahwa money politik di Oku Timur, alhamdulillah, untuk di masyarakat sendiri tidak terlalu berdampak. Ya. Karena masyarakat Oku Timur sudah cerdas. Betul. Ya. Beliau, mereka memilih menggunakan hati nurani. Ya. Dan saat saya melakukan pilihan legislatif saat itu, hampir dikatakan dibandingkan yang isu-isu yang beredar, saya tidak menggunakan mahar politik. Ya. Dan terbukti suara saya tertinggi. Artinya di situ memang masyarakat memilih menggunakan hati nurani. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya meninggalkan DPR? Bukan saya meninggalkan, saya tetap ada di dalamnya, tapi di kursi yang berbeda. Betul. Nah, dan selama saya menjabat di DPR itu, saya belajar banyak. Ya. Belajar banyak tentang budgeting ya, terutama tentang penyusunan anggaran, Ya. tentang jumlah anggaran yang ada di Oku Timur. Yang sebenarnya teman-teman DPR ini semua bekerja sangat bagus. Luar biasa bagus. Mereka rata-rata memperjuangkan konstituennya di daerahnya masing-masing. Ya. Cuman karena mungkin komunikasi satu dengan yang lain kurang terjalin dengan bagus, makanya terkadang ada deadlock di situ. Tapi saya yakin tujuannya sama. Ya. Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi. Makanya nanti Mbak Atika, insya Allah Ruslan Herly terpilih. Ya. Untuk DPR kita kasih kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya. Karena biar gimana pun DPR itu anak kandung dari rakyat. Betul. Dipilih rakyat langsung oleh rakyat, diutus oleh rakyat. Ya. Jadi apapun itu mereka juga bagian dari pembangunan kita nanti. Ya. Jadi nanti kita akan buka ruang rapat yang memang di situ ada bupati, wakil bupati, DPR, dan masyarakat bisa langsung berdiskusi bersama-sama, gitu, untuk menyelesaikan apa yang ada permasalahan di Oku Timur. Karena apa? Memang kita tugasnya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di Oku Timur ya. Dan untuk DPR tersendiri nanti untuk aspirasi itu memang saya prioritaskan untuk jalan. Mereka bebas menyampaikan aspirasi keluhan rakyat ke kami. Ya. Tapi prioritas yang pertama itu jalan dan keamanan. Ya. Terus kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan. Tapi prioritas kerja kita tahun pertama itu keamanan, kesehatan, dan jalan. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan yang Ya. kedua, kami masyarakat Oku Timur ingin mengenal lebih jauh Ya. tentang background Bapak. Iya. Tahun berapa Bapak memulai karir sebagai seorang dokter? Ya. Kalau dokter, saya masuk kuliah di kedokteran di Jogja, Ya. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu tahun 2000, Mbak Atika. Tahun 2000. Saya praktek di Rumah Sakit Temanggung Ya. tahun 2006.
di rumah sakit di Jogja 2007. Iya. Setelah itu saya kembali ke Oku Timur di rumah sakit umum di rumah sakit Islam saat itu. Iya. Terus sampai 2018 Iya. saya sudah tidak terlalu aktif untuk di kedokteran. Saya mulai masuk di dunia politik. Politik. Nah, pada dasarnya sama-sama melayani. Iya. Sama-sama melayani. Di kedokteran kita melayani emang masyarakat yang butuhkan dalam hal kesehatan. Iya. Di politik kita bisa lebih luas lagi. Selain kesehatan, kita bisa menjawab keluhan mereka dari pelayanan publik. Iya. Ya, seperti pembibikan KTP, KK, akte, keamanan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan. Iya. Jadi saya ingin mengeksplor diri saya ya, bermanfaat lebih luas untuk masyarakat luas. Iya. Itu karena saya akan bahagia kalau ngelihat orang yang saya bantu bahagia. Luar biasa. Itu. Iya. Oke, pemirsa setia RH TV, kita break sejenak, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di Coffee Break RH TV. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya tujukan kepada Ibu Wiwin. Ibu, apa suka duka Ibu menjadi seorang istri dokter dan sebagai dokter? Ya, terima kasih Mbak Ya. Atika. Sebagai istri, alhamdulillah saya merasa senang, merasa bahagia Ya, bisa berdampingan dengan beliau, Dr. Herli Sunawan. Ya. Sebagai dokter, saya juga merasa senang karena itu pilihan hidup saya untuk jadi dokter ya, pendidikan Ya. dokter. Jadi menjalani segala sesuatunya saya dengan ikhlas, dengan senang. Begitu juga di klinik kami menjalani pekerjaan kami, melayani pasien dengan sepenuh hati. Jadi insya Allah nggak ada hambatan, nggak ada rasa keberatan dalam diri kami. ya. Ya. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Ibu membagi waktu antara tugas sebagai dokter dan sebagai ibu rumah tangga? Karena klinik kami berdekatan dengan rumah, Iya. jadi insya Allah juga nggak terlalu repot ya Iya. antara membagi waktu sewaktu pekerjaan di klinik ada pasien Iya. ya. Jadi kalau ada pasien ya saya ke klinik ya. Kalau sudah selesai ya saya kembali ke rumah Ya, melakukan kewajiban saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Jadi insya Allah semua terhandle. Jadi Iya. insya Allah nggak ada rasa keberatan lain sebagainya. tidak terbebani. Tidak terbebani benar Iya. sekali. Ya, terima kasih Ibu. Pemirsa setia RH TV, kita break sejenak, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya di Coffee Break RH TV.
Untuk pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Dr. Herli Sunawan. Ya, Apa suka duka Bapak menjadi seorang dokter? alhamdulillah. Dukanya nggak pernah, Mbak Atika. Ya. Karena kita menjalani ini dengan sepenuh hati Ya, dan saya merasa bahagia kalau melihat pasien-pasien saya ini sembuh. ya, Ya. Kalau kita tidak menjalani dengan ikhlas, ya pasti akan banyak dukanya. ya, Karena yang kita temui selama ini di keluhan di masyarakat dengan segala keterbatasan sarana kesehatan dan buruknya infrastruktur yang ada di Oku Timur, ya, itu sangat mengganggu kualitas pelayanan kesehatan. Bayangkan apabila kita ketemu kasus ibu-ibu yang mau melahirkan ya, dibawa dari daerah Semedawe Timur, iya, sudah Dari pelosok, pembukaan Pak. 8 misalnya. Ya, Bayangkan dengan kondisi jalan yang ada saat ini, resikonya sangat luar biasa sekali. ya, betul. Ya, tidak jarang begitu sampai lokasi rumah sakit atau klinik, kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, Itu yang mendasari saya sekali lagi untuk terjun di dunia politik. Saya ingin open government, ya, ya, dan good government. Saya ingin membuka birokrasi ini setransparan mungkin untuk masyarakat dan seefisien mungkin untuk masyarakat. Dengan anggaran yang ada, kita ya, prioritas kerja. Makanya dalam gagasan saya itu prioritas yang pertama keamanan. Kadang-kadang Mbak Atika, pasien itu meskipun dia sakit malam karena takut kena begal, ya, sementara pakai obat yang ada di rumah atau dikerok. Wah, itu sangat Iya. prihatinkan. Kenapa? Kadang-kadang tengah malam mereka mau datang ke rumah sakit takut dibegal. gitu. Wah, itu sering sekali saya cerita. Bahkan tidak jarang pasien yang mau berobat itu pernah kejadian itu malam, itu keluarganya adik Jona, itu Ya. udah seperti keluarga saya sendiri. Waktu mau berobat tengah malam itu dibegal orang motornya. Bayangkan, Iya, sudah sakit badan masih diminta orang juga di jalan. iya, Itu yang mendasari saya memang bersikukuh ingin membuat perubahan di Oku Timur ini. ya, Oku Timur harus aman. Titik. Yang pertama. ya, Yang kedua, jalan harus bagus. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, ketahanan pangan dan Iya. kesehatan. Itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau Oku Iya. Timur mau maju seperti itu. Dan saya punya gagasan juga, keluhan kita ini pelayanan publik. Kita harus bagusi pelayanan publik. Baik dari pembikinan KTP, akte, KK. Kita ingin buka kantor perwakilan Dukcapil di Gumawang dan Cempaka. Bayangkan, saudara kita yang ada di jalur Komering harus ke Martapura berapa jam? ya, Sampai sana nggak langsung jadi. betul. Nanti nggak boleh seperti itu. Kita akan buat kantor perwakilan di Cempaka dan gratis. Ya, Dan untuk masyarakat yang area Belitang, kita ingin buka perwakilan di sekitar Gumawang. Kalau itu berhasil, kita akan bikin KTP, KK akte bisa di kecamatan masing-masing. Itu. Oke Bapak, Ya. saya doakan semoga Bapak terpilih Amin. menjadi Wakil Bupati Oku Amin. Timur Amin. atas niat baik Bapak yang sudah Amin. merelakan melepaskan jabatan dan karir Bapak Ya. untuk mewujudkan Oku Timur agar Oku Timur aman, sehat dan Iya. sejahtera. Love people. Kira-kira apa pesan-pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Oku Timur, Pak? Ya. Yang pertama, jaga kesehatan. Ya, Yang kedua, satukan suara. Jangan goyah oleh apapun. Sholat istikharah bagi yang muslim. Bagi umat Hindu, minta petunjuk sama Sang Yang Widi. betul. Bagi umat Kristen dan Katolik, minta petunjuk sama Tuhan Yesus. Yakinlah, apabila kita menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan dengan cara bersiasat syariah, kita akan mendapat pemimpin yang betul-betul amanah, Ya. yang memang memikirkan rakyatnya, Betul, bukan memikirkan kroni-kroninya. betul. Itu. Ya,
demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama sosok Bapak Dr. Herli Sunawan Ya. SH dan Ibu Dr. Wiwin Afritisnawati. Ya. Next time kita akan berjumpa kembali di Coffee Break selanjutnya. Sampai jumpa.